Apakah diskriminasi etnis dan agama masih mewarnai Pilkada DKI 2024? Pada bulan November 2024 ini, daerah khusus Jakarta yang dulu bernama DKI Jakarta akan kembali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Nah, ini pasti menjadi sebuah momen yang menarik ya, karena digadang-gadang bakal ada calon-calon lama akan kembali bertarung. Ya siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan yang setelah kalah Pilpres sudah mulai dimunculkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan yang kedua, yang tentu kita ingat juga yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, selepas Ahok dari hukuman penjara karena kasus penistaan agama, Ahok masih dinyatakan secara hukum itu layak untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta pada November 2024 nanti. Ini menarik ya. Seperti ada sebuah pertandingan ulang kalau ini benar-benar terjadi ya, di mana Anies akan kembali melawan Ahok. Tapi bisa juga nanti juga ada calon-calon yang lain, entah dari partai-partai yang mana. Yang pastinya apabila Ahok nanti maju, harapan masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan keadilan di tengah kesenjangan ekonomi yang makin tinggi gapnya antara yang si miskin dan si kaya di Jakarta akan dengan mudah dijembatani. Karena beberapa program Ahok yang dulu pernah diluncurkan pada saat beliau menjadi gubernur itu sekarang terbukti. Di mana kita ketahui bahwa pada saat itu program-program pemerintahan Ahok itu antitesa dari programnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dan terbukti. Kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kelas menengah di Indonesia, terutama di Jakarta, itu kesulitan untuk membeli rumah. Nah, pada saat itu Anies mengusulkan rumah dengan DP 0%, tapi faktanya itu tidak berjalan dengan lancar. Sebaliknya, saat itu Ahok itu mengusulkan agar Pemda DKI Jakarta di atas tanah-tanahnya sendiri itu membangun namanya super blok yang bisa disewakan kepada masyarakat menengah ya, terutama menengah ke bawah yang bekerja di tengah-tengah kota. Dan dengan sistem sewa itu, dengan sistem sangat terjangkau, itu pasti akan sangat membantu bagi keluarga-keluarga muda yang tinggal di luar Jakarta. Nah, mereka bisa menghemat banyak BBM, kemudian tol, dan juga ongkos-ongkos yang lain. Dan tak terkecuali adalah waktu. Ini adalah program yang sangat realistis dari Ahok ya. Dan saya pikir ini juga program yang sangat dibutuhkan juga oleh kalangan menengah ya yang bekerja di Jakarta dan sekitarnya. Karena banyak sekali efisiensi. Karena banyak sekali efisiensi dari sisi waktu dan sisi biaya. Tapi saat itu Ahok kalah meskipun programnya lebih bagus. Kalahnya bukan karena dia nggak punya program bagus, tapi memang sengaja dikriminalisasi, kemudian di framing seolah-olah Ahok itu melakukan penistaan agama. Ya kita sadarilah bahwa Ahok secara profil itu ada kelemahannya. Yang pertama, Ahok adalah dari kaum minoritas yaitu etnis Cina, yang kedua dari agama minoritas yaitu agama Kristen. Dengan adanya label double minoritas ini memang membuat Ahok tidak bisa mulus pada Pilkada 2017 lalu ya. Pertanyaannya, apakah dengan label double minoritas ini akan bisa membawa lagi Ahok maju dalam pertarungan Pilkada 2024 di daerah khusus Jakarta? Ya, ini sebuah pertanyaan menarik ya. Saya membaca beberapa poster ya, hasil survei. Saat ini Ahok masih pada urutan keempat kalau nggak salah ya, dalam ranking poster tersebut. Tapi kalau kita kembali kepada Pilkada 2017 pada saat itu, suara yang dihasilkan dari pasangan Ahok Jarot itu mencapai 42%. Yang tak kalah penting adalah Ahok mempunyai loyalis yang sangat kuat. Nah, tak terkecuali juga masyarakat yang tidak terafiliasi dengan partai atau terafiliasi dengan aliran politik tertentu, yaitu masyarakat umum.
Kenapa masyarakat umum saat itu begitu bisa fanatik kepada Ahok? Ya memang program kerjanya pada saat itu realistis. Misalkan eh, pengerahan pasukan biru, kuning, dan merah itu ternyata juga efektif untuk meredam genangan air di Jakarta. Nah, sekarang kita nggak tahu setelah pasukan lagi efektif bekerja di lapangan, apakah genangan air di Jakarta juga masih setinggi di waktu-waktu yang lalu? Nah, kita belum juga bisa mengecek ya, tapi bisa dicek di track recordnya selama hujan deras di Jakarta. Nah, tanya itu sebenarnya banyak program-program lain yang juga mendapatkan sorotan dari media-media luar negeri. Tapi itu bisa dicarilah di internet ya. Yang ingin saya sampaikan di sini, apakah label double minoritas pada Ahok ini masih juga akan menghalangi Ahok maju lagi pada Pilkada 2024? Ya, mestinya tidak ya. Kita bisa belajar dari 2017 di mana saat itu ada kekuatan-kekuatan tertentu yang tidak menginginkan Ahok itu menjadi pemimpin di DKI. Ya karena bisa mengancam apa namanya elektabilitas presiden yang saat ini masih berkuasa, yaitu Jokowi. Makanya nggak heran ketika ada upaya-upaya kriminalisasi dari kelompok-kelompok itu terhadap Ahok, saat itu Jokowi juga mengizinkan Ahok itu di penjara. Nah, itu kan yang menjadi catatan dan juga sudah diketahui oleh umum bahwa saat itu Ahok sebenarnya dikhianati juga oleh Presiden Jokowi. Ya nggak heran kalau Presiden Jokowi bisa melakukan itu karena ingin mengamankan elektabilitasnya untuk pemilu 2024 awal tahun ini ya. Karena takutnya kan bisa kegerus tuh Pak Jokowi. Nah, sekarang niat-niat Pak Jokowi untuk mengamankan posisi dan keluarganya itu sudah terbukti lewat pencalonan Gibran yang dengan mengotak-utik Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memberikan karpet merah pada Gibran. Sehingga akhirnya Gibran dilabeli oleh publik sebagai anak haram konstitusi. Apakah Gibran juga bisa bekerja? Ya kita nggak tahu juga ya, tapi yang jelas kabarnya sih nggak terlalu baik juga. Apalagi di kota Solo yang dimana dia menjadi wali kota juga lebih banyak pencitraannya daripada kerjanya. Ada banyak program-program dari pemerintah Solo itu didukung oleh pemerintah pusat. Kita perlu pemimpin seperti Ahok yang memang punya ide-ide yang segar dan ide-ide yang berpihak kepada rakyat, bukan ide-ide yang melayani elit atau oligarki. Nah, salah satu hal yang nggak disukai Ahok adalah sosok yang tidak disukai oleh oligarki, tidak disukai oleh elit-elit penguasa di Indonesia, karena kiprah Ahok di pemerintahan itu bisa meruntuhkan image selama ini yang dibangun oleh penguasa-penguasa saat ini berkuasa karena ketidakbecusan mereka bekerja. Ahok mampu menyelenggarakan pembangunan tanpa harus merogoh kocek APBD dalam-dalam. Ahok juga mampu memberikan manfaat langsung pada masyarakat, terutama dalam soal pangan, soal kesehatan, dan juga soal pelayanan administrasi publik. Ini sebenarnya dibutuhkan oleh rakyat, tapi kalau rakyat senang, belum juga elit-elit politik juga senang. Karena bisa saja sosok seperti Ahok ini akan menjadi ancaman buat mereka. Karena mereka biasa duduk manis di restoran, dari hasil-hasil kutipan-kutipan ilegal, itu tidak bisa terjadi lagi apabila Ahok berkuasa. Nah, ini belum jadi PR kita. Kita berharap supaya Ahok bisa maju lagi sebagai calon gubernur di DKI Jakarta untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Setidaknya harapan masyarakat kecil untuk mendapatkan layanan publik yang bagus, mendapatkan keadilan sosial itu bisa terwujud, walaupun belum semua. Ya, semoga apa saya ikan bermanfaat.